melaksanakan sirah rohani. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, tabi'in dan tabi'atnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Pertama-tama saya terima kasih ke Pak Ustadz yang sudah hadir di pagi ini, yaitu Pak Ustadz Dr. Abdullah Subhan Berdoa. Terus yang kedua, saya aturkan terima kasih kepada rekan-rekan pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, terutama di sini ada dari pembinaan, Intel, Yesus, Bidu, Datun, dari Pitin. Cuman saya minta tolong untuk perhatian dalam rangka terjalannya rohani ini untuk kajian. Untuk rapinya karena ini jumlahnya juga terbatas, saya tidak mungkin bisa ini banyak kegiatan yang tidak bisa hadir ke ruangan ini. Saya minta untuk kesediaannya yang lebih depan, ibu-ibu bisa silakan supaya untuk komunikasi dan juga izin supaya lebih rapi dan untuk komunikasinya teman-temannya untuk dapat dimulai dengan ini. Mungkin sementara itu yang bisa saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Semua nyari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu sekalian, para hamba Allah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, terutama diri-diri yang sebagai sudah sholat rohani, bapak, para pimpinan yang ada yang hadir pada pagi hari ini semuanya, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah sekian lama, hampir tahun ini ya, lain 1 tahun 9 bulan. Saya bilang itu masa menyusui 1 tahun 9 bulan, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kegiatan ini diistirahatkan. Kita ada satu hal gitu ya, dan juga base camp kalau saat ini juga lagi kebunan. Biasanya pagi-pagi kita ngumpul di situ, ngopi dulu gitu ya, makan snack gitu ya. Tapi hari ini dari takbiran langsung jalan kembali. Ya, saya tanya base campnya di mana? Ada base campnya belum jadi. Ya. Jadi langsung ke masjid Alam. Ini pertama kali saya di masjid ini. Biasanya kalau di khusus di lantai berapa? 11. Biasanya di lantai 11. Ini baru pertama kita kumpul untuk sama-sama kita mengkaji daripada agama yang kita cintai. Ini jemaah sekalian, sebagai sebuah pembuka daripada kegiatan pada pagi hari ini, kedepannya saya akan mengatakan kajian tafsir tematik Al-Quran. Ini yang menjadi spesialis dalam setiap kali saya mengadakan sebuah kajian, gitu ya. Saya melihat itu ada bacaan yang sangat bagus sekali. 4 janji Allah dalam Al-Quran. Saya pernah menyampaikan materi ini dalam sebuah khutbah, gitu ya. 4 janji Allah yang tidak pernah menyelesaikan, gitu ya.
Pada kesempatan kali ini, Ibu Bapak kita kenal saya, ya, gak ada yang kenal, gak ada yang belum. Ya. Saya namanya Subrado, pernah bergelam di Sumedang, di Mesir, ya, 4 tahun bergelam di Sumedang, kemudian yang kedua di Jakarta. Ya, makanya saya dipakai terus. Pasal dokter itu golongan esok, kayak semua. Ya, sekarang udah nggak lagi lantas dia, jalanan SAG, sarjana LP. Ada lagi esos, ya kan? Semuanya ada SSC ya. Ya kalau udah lantas, sudah tapi itu nggak masalah ya. Apa dia sebelah. Baik, mengutip firman Allah, ada satu kisah yang pertama kali Allah cantumkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabiullah Adam alaihissalam di surga. Kalau Bapak lihat itu ada di antara ayat 30 sampai ayat 36 surah Al-Baqarah. Itu mengantarkan Allah mengungkapkan satu kisah yang sangat menarik dan inspiratif, gitu ya. Kisah perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam di tempat transit, ya. Tempat transitnya Nabi Adam itu surga, penuh kenikmatan. Makanya dibolehkan kalau ada pejabat tinggi, ya, memiliki transit namanya transit very important. Nah, itu karena Nabi Adam transitnya Nabi Adam itu surga, transitnya Nabi Adam itu surga. Penuh kenikmatan, ada macam-macam aneka makanan, hidangan, kopi gayo ada, ya apapun ada gitu ya. Tempat rasanya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena tujuan utama Allah menciptakan Nabi Adam bukan untuk dia sebagai penghuni surga, tetapi sebagai penghuni bumi. Sehingga surga Nabi Adam itu adalah tempat transit sebelum Nabi Adam alaihissalam menuju tempat aslinya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu ayat yang menarik bagi sekalian yang sama bilang bisa diambil hikmah dari perjalanan menuju Adam alaihissalam. Ada ayat ini, wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu sementara di surga. Tinggallah kamu bersama istrimu sementara di surga. Wakulah minha ragadan haythu syi'tuma, dan silakan kalian berdua menikmati segala apa yang ada di surga. Makanan, minuman, buah silakan. Tapi kemudian kita bawakan bagaimana bersyarat. Tapi jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Untuk konflik, ya kan? Kalau kalian tertekin ini pohon, batakunan konflik, maka kalian berdua masuk orang-orangnya. Nah, ada lagi menarik dari kata-kata ayat ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya Bani Adam, sunnah tawassul kita. Wahai Adam, tinggalkan kamu sementara sama istrimu di surga. Kata-kata banyak bagi dalam terjemahan menurut Adam itu diartikan tinggalkan kamu sementara bersama istrimu di surga. Ada kalimat kalimat sementara. Karena memang kalimat uskun itu artinya tinggal dalam tempo tertentu. Jadi dari kalimat uskun ini ada tempatnya namanya maskar. Maskar itu dalam bahasa Indonesia namanya rumah. Rumah yang kita tinggal di dalamnya, kita merasa tenang bersama istri, bersama suami, bersama anak. Ya, itu namanya maskar. Rumah yang penuh dengan rasa sakinah. Nah, ini ya, rumah yang penuh sakinah itu namanya maskar. Rumah yang tentrem, rumah yang harmonis itu namanya maskar. Ada juga istilah lain itu baitun. Baitun adalah rumah. Ada baitun, ini rumah. Kenapa rumah dikatakan baitun? Baitun artinya tempat
tempat itu, tempat bermalam. Ya, bukan dikatakan begitu karena memang kita setiap rumah itu tempat kita bermalam, tempat kita istirahat di malam. Makanya namanya. Nah, rumah yang kita tetap yang kita tinggal di dunia namanya maskan. Dan maskan itu adalah rumah tinggal sementara. Bagaimana sementara? Ada suatu saat rumah itu akan kita tinggalkan. Betul kan? Betul kan? Ya, mau rumah apa tipe 45 nanti bakal tinggalin. Rumah tipe 65 nanti tinggalin. Rumah tipe 75 nanti tinggalin. Rumah tipe 200 meter nanti juga kan ditinggalkan. Masukkan rumah yang kita tinggal di dunia ini adalah rumah sementara. Tidak ada yang tetap, tapi yang tetap hanya satu. Apa? Kebaikan yang ada di rumah itulah yang tetap. Kebaikan yang ada di rumah itulah yang menjadi wabaqiyatu sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Sedangkan kebaikan yang lain berupa amal soleh itu adalah kebaikan, sesuatu yang terbahagia, sesuatu yang tetap. Sedangkan yang kita tempati satu saat mau atau tidak mau, rumah itu akan kita tinggalkan. Kalau rumah itu nanti akan kita tinggalkan, rumah itu jadi apa? Warisan. Ya kan? Jadi warisan, ya kan? Warisan dua anak, dua tiga anak, tiga jadi warisan. Makanya rumah mereka namanya maskan. Makanya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita ini tidak perlu rumah gede, rumah harus gede. Rumah kita harus gede, Pak. Rumah kita harus luas. Masjid itu dibangun gede, apa sebabnya? Nah, dia bisa. Jamaah mana? Jamaah subuh, jamaah zuhur, hidup itu, iya. Rumah yang kita bangun, usah anak cuma dua, usah gede-gede. Dan kalau anak berguna juga, punya tinggi. Kemudian anak punya anak juga, punya cucu, ya kan? Kali dua udah 4 cucu. Kalau lagi ngumpul, anak masjid. Masjid itu dibangun bukan untuk jamaah subuh. Kalau jamaah subuh itu sendirian ya, ya kan? Tapi masjid itu dibangun untuk jamaah Jumatan, untuk jamaah hari raya. Kenapa gede? Buat mampu jamaah Jumatan, buat mampu jamaah yang begini. Bapak Ibu biar rumah gede silakan, berapa? Nanti kalau ada arisan kan banyak buat usaha juga. Arisan komplek, bukan? Nanti kalau misalnya ada mengasih haji, umroh di rumah, juga. Nanti ada kumpul bapak besar, ternyata memang kita bikin rumah bukan untuk kita dan anak, tetapi kita bikin rumah untuk orang lain yang bisa menikmati dan duduk untuk ada. Makanya punya rumah butuh daerah, ya minimal 200 meter. Nanti saya ada yang mengatakan untuk pertama saya bawain ke lantai. Ya, saya juga punya rumah, karena di rumah punya tanah 200 meter mau bangun rumah. 200 meter mana tidak ada rumah. Ya, tidak ada rumah. Tapi belakang tahu itu ada nama kampung namanya Kampung Sasak. Ya, Kampung Sasak itu tempat aja ada makam pelaku jadi contoh. Nah, saya bawa pesantren di situ, Pak. Saya bawa pesantren, tapi saya sudah di sana buat pribadi dan dana pribadi 200 meter. Rumah kita harus bisa. Wah, kenapa? Biar semakin luas itu rumah semakin banyak kebaikannya. Apalagi kalau rumah kita satu mesti cukup gede. Berapa? Nanti kita tawarkan. Nah, ini kalau ada acara mobil, ada acara kamera, sudah jadi nanti transfer ke masyarakat. Cakep belum? Nanti ada tempat transitnya besar. Nanti ada tempat transitnya mewah. Makanya saya kadang-kadang di bawah ada lokasi VIP Islam. Karena di atas ada kapasitas dari itu mau sebalik. Nah, yang saya ingin katakan Bapak sekalian, jangan berbangga kita dengan rumah, karena rumah tentu saja ditinggalkan. Tapi berbanggalah dengan kebaikan yang ada yang lahir di rumah.
memuliakan tamu, ya kan? Itu adalah kebaikan. Sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat sunnah di rumah, tilawah Al-Quran di rumah. Itulah yang menjadikan kebaikan rumah itu akan kekal abadi sebenarnya. Walaupun fisiknya hancur, tapi kebaikan rumah itu kekal. Nah, kemudian Bapak sekalian, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wakulah minta Allah dan Haidish." Hai Adam, ya Allah, silakan kamu kamu makan di makanan yang ada di sorga. Tapi kata Allah, tapi jangan kamu dari pohon atau pohon kurni. Siapa yang senang pohon kurni? Iblisnya yang ngasih nama pohon kurni itu iblis. Pohon kurni artinya pohon kekekalan. Kawas-kawas adalah syaitan qala ya Adam hal tadulluka ala syajaratul khuldi wa mulkin la yablaq. Kata iblis, hai Adam, iblis ini lagi-lagi, ya kan? Yang dirayu Adam, ya, yang dirayu Adam, bukan si Hawa yang dirayu. Ini dulu katanya Adam itu penarayuan dunia, ya kan? Dulu saya bilang gitu, Adam itu terpleset karena apa? Saya kan tidak mampu menggoda Nabi Adam karena Nabi akhirnya lewat itu bininya. Bininya merayu Nabi Adam untuk makan buah tersebut. Ya, makanya banyak lagi yang tidak berdaya dengan bininya. Jadi ya, kita ngomel dulu. Pas orang berpas pulang ke rumah, ngomel dengan bininya cicep, tahu cicep. Baik. Bukan dikotok itu sama. Bukan dikotok itu singa pada hasil. Singa pada hasil. Kalau pulang diomel sama bininya cicep. Tapi jangan ngomel dia lagi ya. Cicep, bukan dikotok cicep. Kalau misalnya ngomel sama bininya, ya kan? Pulang nggak bawa duit, mau masak nggak ada apa-apaan, garam nggak ada, jadi nggak ada, ya kan? Rayu asam nggak ada duit, baru kotor dia berapa di rumahnya sama bininya, itu, ya kan? Ya, silakan ulang. Bagaimana bisa membuat solusi seperti itu? Ya, banyak ini. Nah, itu mitos. Yang dirayu adalah tadi istrinya itu, ya, karena ada orang itu mengatakan dia ada hal yang juga ada saja betul. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang jika engkau memakan buahnya engkau akan kekal di bumi, akan kekal di surga, tidak akan turun ke bumi. Ngapain? Mau makan susah, mau makan ikan kudu nyerok dulu, tidak. Kalau mau makan ikan dulu mancing dulu. Nah, di sini tidak. Kamu apa saja mau. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan bakal surga dan tidak akan turun. Nah, pohon itu yang masih nama adalah setan iblis. Allah tidak memberikan nama dalam khusus. Ada ulama mengatakan yang dimaksud dengan pohon itu adalah pohon ini. Tahu buah ini? Enak? Pernah ada yang mencoba? Kalau yang belum dibuatin ada yang batu, ada juga yang masih basah. Saya lebih suka makan yang buatin yang masih basah. Itu enak, agak nyanyi. Itu bagus buat kecerdasan otak anak. Itu diisi otak sebenarnya buatin. Itu tumbuh di Indonesia dan bisa berbuah. Dekat rumah saya ada namanya Pak Haji Al-Fahjani, pohon buatin itu tumbuh dan buahnya banyak. Bapak bisa beli, itu bisa beli tidak pokok tanaman itu banyak yang dijual pohon itu. Ya, kalau saya beli. Ya, nah ada juga yang mengatakan itu buah apel. Pohonnya pohon apel. Pohon apel ya. Ya. Ada juga yang mengatakan itu anak buah anggur, buah kurma. Ya, buah kurma. Enak, buah kurma enak. Jadi yang dilarang itu
bukanlah buah yang baik. Yang dilarang itu bukan pohon yang berduri. Yang dilarang itu bukan buah yang beracun. Ya. Yang dilarang oleh Allah SWT adalah pohon yang buahnya enak konsumsi. Makanya setan menggoda Nabi Allah Adam alaihissalam dan Adam kemudian mau memakan buah itu. Kenapa? Ada buah itu buah enak. Ya kan? Buah enak, bukan buah larangan, bukan buah pahit, bukan buah yang membahayakan. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam tergoda, namanya juga manusia, tergoda dan makan baru satu galokan sadar. Sedangkan dirinya makan dengan lahap. Ini ada mitos, ada makan buah apel satu galon, kemudian sadar ini dari Allah dilakukan, akhirnya ngekek wajahnya. Akhirnya itu buah apel nyangkut ke tenggorokan. Konon katanya, gara-gara itu laki-laki punya satu. Ya, ini mitos apa fakta? Nah, sedangkan Siti Hawa dengan lahap makan buah apel. Habis sampai telah akhirnya muncul di tubuh bayi. Fakta atau mitos? Namanya penciptaan Adam sebagai laki-laki dan Siti Hawa dan perempuan sudah Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki fitrahnya adalah orang yang mudah dari dulu atau punya rambutnya. Perempuan wanita punya juga kan? Emang dari dulu punya rambut. Emang fitrahnya seperti itu. Bukan karena dia makan buah larangan kemudian muncul benjolan ada. Itu mitos. Ya, sekali lagi itu mitos. Makanya banyak Israeliat ya, banyak berita palsu ya, berita palsu yang terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang menarik ini, mengapa tadi ada kemudian terjadi? Kenapa? Ada terjadi. Yang pertama, memang ini agak bakalan keluar dari kota. Tidak kan? Apa yang ya, mau makan susah, mau makan keras memang dulu. Ya, kalau itu jadikan ya makan pagi, bulan, 3 bulan, 4 bulan, baru bisa makan. Akhirnya mau dengan radio atau setan, ya mau. Yang kedua, memang buahnya itu adalah buah yang enak, yang disukai. Tidak mungkin Nabi Adam kalau buah itu buah lagi, dan Nabi Adam mau makan, tidak mungkin. Karena buahnya itu adalah buah yang disukai, maka Nabi Adam pun mau makannya. Padahal itu adalah ibtilah. Padahal itu adalah ujian, cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini persis seperti kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan, kalau di luar bulan Ramadan ya makan bentuk siang-siang boleh. Tapi kalau di bulan Ramadan makan bentuk siang-siang bakal mentok, gitu kan? Tidak boleh. Ya. Makan siang, makan malam di luar Ramadan boleh. Ya, makan siang Ramadan tidak boleh. Kenapa? Itu ujian. Allah larang makan yang memakan makanan yang halal di saat kita menjalani ibadah puasa. Padahal itu halal, ya. Padahal itu boleh. Nah, sama yang mengajarkan itu. Selama Nabi Adam ada di surga, itu pohon dilarang dimakan, dibuang. Padahal buahnya itu buah yang suci. Sehingga apa? Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam tidak berdaya ketika berhadapan dengan godaan yang dia suka. Ya, ketika berhadapan dengan godaan yang dia suka. Dan begitu juga dengan manusia kita. Kadang-kadang tidak berdaya jika berhadapan dengan godaan yang disukai.
kepadanya terhadap sesuatu yang dia sukai. Tapi beliau dan Muhammad dipanggil membuka Quraisy. Hai Muhammad, apakah kau masih terus untuk mengajak manusia kembali dan dan meninggalkan Muhammad mereka meninggalkan menyembah Tuhan yang koyak? Ya, terus. Saya ditawar kepada Anda. Saya siap lepaskan jabatan saya di pasal hukum berdakwah. Anda ini mau kita terus bagaimana? Asalkan kau tidak. Itu ada peti emas, peti logam mulia. Silakan engkau ambil sekampung asal kau tidak. Naik pangkat supaya makan. Wanita cantik Pak, disukai apa? Uang logam mulia disukai apa? Dijari jadi bangkang. Dalam tangannya 10 gram, kakinya belum berbentuk kakinya 10 gram masing-masing. Kalau pakai ya, kalau menjadi dengan bacaan. Dan dari jangan pakai semuanya itu mas. Nah, manusia Nabi Muhammad contoh, dia mampu bertahan tetap istiqomah dalam dakwah meskipun berhadapan dengan godaan dan dia sekali sebagai manusia. Tapi Adam alaihissalam tak berdaya. Dia ternyata jatuh dalam godaan iblis, ya, memakan buah-buahan yang buahnya memang buah yang dia sukai. Jika sama Nabi ada buah apel itu buah besar juga makan. Sehingga pinggir buah apel itu apa namanya? Tua. Dan itu ternyata menjadi inspirasi sebuah perusahaan. Ya, kan? Ternyata itu menjadi inspirasi perusahaan. Laptop dengan iPhone, kan? Buah apel pinggirnya coklat. Itu memang tadi ada baru satu galotan, gitu ya. Baru satu galotan, dia kan kemudian menyerah. Baru sadar di sini, dia akhirnya nggak pusing makannya. Jadi inspirasi, jadi brand. Jadi baru berpikir, kok bisa laku ya? Ya, kok bisa laku ya? Logo kayak gitu bisa laku gitu. Ya, kenapa Indonesia ngeluarin brand apa namanya? Apa yang kayak dunia gitu ya? Kan ada duri-durinya, kali itu kan duri-duri sinyal mana-mana ya, kan seluruh duri-durinya alam juga dengan inspirasi dari duri-durian, nggak ada kok Apple bisa. Tapi ini saya nggak tahu ya apa perusahaan Apple terinspirasi dari bisa dan ada kalau nah makanya Bapak Ibu sekalian, larangan itu ada dua. Ada larangan yang tidak dimasukkan. Ujian itu ada dua. Ujian berupa sesuatu yang tidak dimasukkan. Dan yang kedua, ujian dengan sesuatu yang kita masukkan. Saya bertanya, kita lebih kuat yang mana? Menghadapi ujian yang tidak kita sukai atau ujian yang kita sukai? Mana yang lebih kita kuat? Apa? Nah, lebih suka kita bisa bertahan iman ujian yang tidak disukai atau ujian yang tidak disukai. Kita ini lebih hebat, lebih takut ketika berhadapan dengan ujian yang tidak kita sukai. Sakit, ya, oh kita bisa. Bisa sakit apapun bisa sabar, bahkan tiba-tiba ada diskusi pemotongan tunjangan, mungkin kejahatan aku dipotong 80% dalam pembakaran waktu. Tapi ketegangan ini udah mau apa lagi bisa ini putusan atasan. Oh ternyata kita bisa bertahan dengan ujian yang tidak kita suka. Dan kita adalah manusia lemah
ketika berhadapan dengan ujian yang disukai. Yang saya ada dalam suatu Quran, ya, karena berbagai benarnya kalau ujian yang saya sukai. Misalnya, saya Jumat, hari Jumat ini misalnya sudah ada jadwal jumpa di Reklamasi Islam. Kalau nomornya di sana tiba-tiba kali berdoa dari Jumat ini sembilan. Tahu kan? Ada ini kebetulan yang tugas hari ini tiba-tiba cancel, izinnya sakit, ya kan? Dia sebenarnya izinnya nggak bisa disebut lagi. Kira-kira saya bingung apa? Bingungnya kenapa? Karena di Yesus beda. Iya, karena di Yesus beda. Yang di sana ada dia, ya. Kalau di kampung Kopek, di sini bisa bingung itu ada ya. Pasti kan saya langsung punya pikiran langsung golaknya. Ambil kakak gitu kan. Kenapa? Karena ini saya dihadapkan dengan sesuatu yang saya sukai. Kalau saya komitmen dengan perjanjian, terus yang pertama, maka saya bertahan. Mohon maaf, kali saya sudah ada jadwal, nggak enak. Kalau ada nanti, berarti saya. Tapi kemudian kalau saya berkata kepada yang bentar ya, semenjak tidak melihat dengan pada dulu tidak yang tampil. Berarti apa? Berarti saya tidak komitmen. Ya, berarti saya tergoda dengan sesuatu yang saya suka. Dan Allah lebih besar diberikan kepada orang yang mampu bertahan dengan ujian yang dia suka. Sedangkan ganjaran antara orang yang menghadapi ujian yang tidak dia sukai, maka Allah menciptai orang. Kenapa? Karena pasti ketika diuji dengan sesuatu yang tidak disukai, dia senantiasa menyebut nama Allah. Pasti minimal ya Allah sakit, ya Allah sakit mana? Atau mungkin dia akan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah sabar. Tapi ketika diuji dengan sesuatu yang disukai, bahwa nafsunya ini Allah melupakan, Allah dijauhkan. Nah, inilah yang membedakan pahala orang yang ketika dia mampu menghadapi ujian yang tinggi. Makanya Nabi Muhammad SAW ini kisah yang akan dalam Al-Quran untuk menunjukkan apa? Bahwa dia bisa wanita. Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Lemah khususnya ketika berhadapan dengan ujian yang dia suka. Saya pernah ditawarin duit 25 juta ketika diminta untuk mengucapkan soal ekonomi waktu ekonomi dan makan saya ini kan mengusung soal yang tujuh pasti bapak dan ibu ada teman saya dari Sulawesi Barat pakai Ustaz kalau Ustaz ini nanti besok Sulbar takbir. Ya Sulbar ini kan anak binaan Polsek juga. Kalau enggak, mudah-mudahan di Polsek bisa yang pertama itu ya bagus anak. Cuma begini, biar saya tenang, Ustaz minta tolong. Ini sahabat saya, soal isinya. Biar besok saya tenang, anak-anak bisa masuk sini. Ya. Oh, seperti maaf, saya mau anak, ya. Soal bisa, ya. Kita kalau usah ini, maaf, ini ada yang mau kita, ya. Ada dua saja. Itu berdua adalah berusaha. Itu apa saya berdua, saya supaya biasa. Ya, itu tadi saya mau tapi kemudian baru mohon maaf. Saya sudah bilang antara dari Sulbar
kita nanti untuk ya kalau Allah meminta tidak saya ya saya itu ya kajian 25 ya saya buat 5 juta yang kecil hanya untuk membocorkan soal jalan terus menjelang babak final dari Sumatera Selatan ke Bawah di Sumatera dan hasil tetap memang meskipun itu adalah adik kelas saya adik kelas saya ini kurang aja ya adik kelas menolak abangnya ya adik kelas menolak abangnya itu ya kurang aja gitu ya saya tolak di Sumatera Selatan saya tolak benar-benar bang saya yang mau menambah insya Allah bisa kalau bisa ada soal maaf tidak bisa ini komitmen saya nggak mau bicara itu pun oleh tadi itu juga pernah itu saya dapat berbagai pada kumpulan kita sesuatu yang saya sukai kalau dari panitia yang tadi cuma 8 juta ya kalau dari 55 juta wah kalau lagi nanti dari Sumatera Selatan itu sesuatu yang tidak saya sukai meskipun tidak ada sesuatu ya banyak orang suka tapi komitmen ya komitmen untuk menjaga kepercayaan nah makanya pahala keberkahan orang yang mampu bertahan dengan godaan yang dari sesuatu yang dia sukai insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan Allah bukakan rezeki dari jalan yang tidak dimaksud. Ini berarti alamat selesai. Enggak. Jadi itu kalau misalnya dan Nabi Allah Alaihissalam berbudaya ini menunjukkan memang manusia akan lemah ketika berhadapan dengan sesuatu yang dia sukai. Makanya yang pertama persoalan ibadah. Karena ibadahnya adalah ibadah itu adalah kemudian sering-sering datang ke masjid. Kalau masjid dan masjid juga adalah dan yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran dan membaca Al-Quran itu adalah jadi tidak ibadah rajin ke masjid dan tilawah Al-Quran itu adalah benteng untuk kita mampu bertahan dari melakukan penyimpangan meskipun ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kita suka. Maka untuk menjaga komitmen akidah, menjaga komitmen tanggung jawab, menjaga komitmen amanah, tugas dan lain sebagainya, maka syaratnya yang satu yaitu takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan mudah melakukan sesuatu yang mudah dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan mengatakan ada peluang dan lain sebagainya. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ada al-usul ada empat benteng. Yang pertama as-sawm kalau berarti Ali bin Abi Thalib as-sawm puasa di benteng. Yang kedua wanda sebelum Islam mesti itu benteng. Yang ketiga bagaimana memberikan makanan kepada orang yang lapar itu benteng. Dan yang keempat adalah wahyu dan membaca dan juga dalam inilah yang bisa membentengi kita ketika kita berhadapan dengan berbagai ujian Allah Subhanahu. Baik, ada waktu silakan kalau yang
Yang pertama, ujian manusia itu akan selaras dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau seorang guru, maka dia akan dihadapkan dengan perilaku anak didik. Dia akan diuji dengan perilaku anak didiknya. Ujiannya, ada yang bandel, ada yang misalnya tiba-tiba sakit di kelas, ada tiba-tiba ada WA yang teror, misalnya dari mulai sakit. Semua ujian itu pasti sesuai dengan kapasitas kita dan sesuai dengan profesi. Soal dukun, ya kan, harus